lihat nih gak sih kayak sosok-sosok gitu inspiratif lah gitu, dilihat dari cutting-cutting kan. Waktu itu banyak kan datang gitu jadi speaker ataupun kayak ditampilin kan di video-video di GWW gitu. Nah di situ ada salah satunya kan ada Mapres dia PKM, tapi PKM-nya itu aku di bidang pengabdian masyarakat sih, bukan di bagian yang teknik banget gitu ya. Tapi walaupun itu pengabdian masyarakat, aku masih menerapkan ilmu-ilmu yang aku dapat di TMB gitu. Dan ada subnya itu yang PRPM, dia berfokus pada pengembangan reputasi mahasiswa ya. Nah di sana tuh yang pertama, ketika kita misalnya mau ikut lomba dan gak punya mentor, itu kita bisa banget apply. Halo Gursa People, kembali lagi di podcast Gursa kali ini. Kenalin, aku Hikmah Ramadan, TMB 60. Nah, pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat kece nih, yang berprestasi, yang akan pastinya membuat kalian sangat termotivasi untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, tanpa lama-lama, ini dia Bang Torik. Halo Gursa People. Halo Bang. Ya, halo Hikmah. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Gimana keseharian kali ini Bang? Kesehariannya sekarang sih paling ya biasa aja sih, kuliah gitu. Sama kan buat semester depan kan anak 59 udah harus magang ya. Iya. Jadi paling nyiapin aja sih, kayak nyiapin portofolio, terus nyiapin CV, sama mulai cari info-info buat magang gitu aja sih. Udah tahun terakhir ya Bang? Iya, udah kerasa sih udah mau selesai gitu ya. Oke Bang. Ini Bang Torik nih sebagai mahasiswa berprestasi ya, yang pastinya membuat banyak orang yang sangat terinspirasi akan prestasi tersebut. Terus khususnya saya sendiri nih yang menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana sih cara menjadi mahasiswa berprestasi ini. Nah, kami membuat beberapa pertanyaan nih buat Bang Torik yang mungkin bisa dijawab untuk memberikan motivasi buat kami. Nah, yang pertama tuh kita dari awal ya Bang. Bagaimana sih awal perjalanan Bang Torik hingga menjadi mahasiswa berprestasi khususnya di bidang teknik ini Bang? Oke, pertama-tama kali ya. Ya. Pertama-tama tuh mungkin ceritanya tuh diawali waktu MBKMB sih kalau aku ya. MBKMB. Jadi kan iya biasanya kan kalau MBKMB tuh kita banyak ngeliat nih gak sih kayak sosok-sosok gitu inspiratif lah gitu, dilihat dari cutting-cutting kan. Waktu itu banyak kan datang gitu jadi speaker ataupun kayak ditampilin kan di video-video di GWW gitu. Nah di situ ada salah satunya kan ada Mapres, terus juga ada duta dan ada presiden mahasiswa ya, dan juga BEM fakultas gitu. Nah di situ tuh aku mulai kayak apa ya, kayak nentuin gitu loh, kayak nanti setelah 4 tahun kuliah di IPB tuh aku mau jadi apa gitu sih. Terus karena aku kan dari backgroundnya dari SD sampai SMA kan sering ikut lomba-lomba gitu, kayak iya kayak senang aja gitu, ada jiwa-jiwa kompetitif, dan kalau ikut lomba tuh kayak ya udah senang mau menang atau kalah gitu. Jadinya di antara pilihan-pilihan itu aku pilih buat jadi Mapres gitu sih, kayak aku nentuin buat tujuan aku di IPB kayaknya aku pengen jadi Mapres deh gitu. Oh, udah dari awalnya ya, dari pas MPKMB termotivasi. Iya, betul. Mungkin sama narasumbernya juga ya Bang. Betul. Ya. Aku juga gitu sih dulu pengen banget gitu menjadi ya berprestasi seperti Bang Torik, tapi masih belum lah. Masih dalam tahap. Iya, masih dalam tahap itu. Yang penting berproses dan berprogres. Ya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan kedua nih tentang tantangan. Apa sih tantangan terbesar Bang Torik dalam menghadapi pembagian waktu, manajemen waktu antara kuliah, kompetisi, terus organisasi juga? Bener sih, aku ngerasain ya kalau misalnya apa ya, kan kalau misalnya mau jadi Mapres kita emang harus ada capaian-capaiannya gitu kan, dan itu nggak bisa dalam waktu sekejap mata gitu instan kalau misalnya capaian itu didapatkan gitu. Jadi emang perlu kayak 1-2 tahun buat ngumpulin hal-hal itu gitu sih. Jadi kalau terkait manajemen waktu, kita sama-sama tahu lah di TMB kan sibuk ya. Kayak kuliah dari jam 7 sampai jam 5 gitu. Terus belum lagi ngelapraknya gitu. Nah, kalau aku sih biasanya kita kan dapat kontrak kuliah ya. Nah, di kontrak kuliah tuh aku lihat dulu nih persennya gitu, kayak UAS berapa, UTS berapa, praktikum berapa gitu. Dan rata-rata kan praktikum sebenarnya paling 30% nggak sih? Nah itu sebenarnya ada kayak kejadian nggak mengenakan sih. Jadi sebelumnya tuh aku udah kayak effort gitu di praktikum, kayak
ujian praktikumnya nilainya besar, terus lapraknya juga bagus-bagus, kayak emang aku serius gitu ngerjain. Tapi ternyata karena nilai UASnya tuh apa ya, belum besar gitu, jadi nilai akhirnya tuh ikut kecil juga kan. Nah gitu, jadi semenjak itu tuh aku kayak nggak terlalu effort gitu loh, tapi nggak tahu sih, jangan ditiru juga ya. Jadi kayak sekarang tuh aku ngerjain laprak tuh kayak ya udahlah yang penting beres gitu, kayak nggak harus sampai begadang-begadang, kayak ya udah 1 jam ngerjain laprak udah gitu. Memang hasilnya ya begitu kan, kayak nggak akan besar-besar juga. Tapi aku maksimalin di UAS sama di UTS-nya gitu, jadi buat nilai akhirnya nggak beda jauh sama yang lain gitu sih. Jadi kalau buat manajemen waktu dari akademik mungkin aku gitu ya. Dan juga tadi kan misalnya dari akademik, kompetisi, dan organisasi ya. Kalau misalnya aku sendiri, karena aku tahu aku bukan orang yang bisa ngehandle banyak kegiatan, jadi di antara itu tuh aku nggak ambil semuanya gitu. Dibatasin gitu ya? Iya, dibatasin. Jadi aku nggak ngambil dan nggak terlalu fokus di organisasi gitu. Paling kalau organisasi tuh aku ikut sebagai peserta aja, bukan sebagai pengurus. Dan juga paling aku ikut beberapa kepanitiaan aja sih kalau buat di departemen gitu. Jadi buat waktu-waktu luangnya di luar akademik aku fokusin buat ikut-ikut lomba gitu. Jadi lebih diutamakan itu lomba ya Bang? Iya, karena kan ini sesuai tujuan yang tadi. Iya, kayak FYI aja sih, kayak 1 tahun itu kayak di PKO nih. 1 semester tuh aku belum ikut lomba kan di semester pertama. Terus kayak mulai kayak mulai ambis ikut lomba tuh di semester 2, tapi belum rezeki gitu. Sementara kan targetnya tuh ingin menjadi Mapres kan di semester 4 kan pendaftarannya gitu. Nah jadi kayak ini tinggal 1 tahun lagi buat ngejar gimana sih caranya biar jadi Mapres gitu. Nah maka dari itu kayak mulai semester 2 sampai semester 4 tuh aku udah fokus buat ikut lomba-lomba aja gitu. Semester 2 sampai semester 3 ikut lomba? Iya gitu. Oke. Terinspirasi sekali sih Bang buat saya sendiri. Oh ya Bang, pengen bertanya, kalau buat tadi kan sempat di mention juga dimaksimalin di UAS atau UTS ya? Iya. Itu gimana sih Bang caranya? Kadang-kadang kan saya sendiri suka males lah gitu, cara menghilangkan rasa males itu. Kalau males, kadang juga sih, aku juga bukan orang yang rajin-rajin amat gitu ya. Tapi kalau aku biasanya, tips dari aku kayak lebih menghargai dosennya gitu. Dengan cara pertama aku selalu berangkat kuliah tuh aku 30 menit sebelum kelas. Aku udah berangkat. Udah ada di kelas itu? Iya, enggak berangkatnya. Oh, berangkatnya. Iya, padahal maksudnya jarak aku kan tinggal di dalam kampus ya. Iya. Iya, jadi kayak 30 menit aku udah berangkat, terus kayak ke kelas paling 5 menit sampai 10 menit gitu. Terus kayak udah siap aja sih, kayak fokus di kelas, terus perhatiin dosennya. Dan aku tuh bukan tipikal yang rajin belajar di luar kelas gitu loh. Paling memang sama seperti yang lain, kayak belajar tuh kalau mau ada ujian atau kuis aja gitu. Tapi karena aku di kelas lebih kayak memperhatikan ya dosennya gitu, jadi kayak nggak perlu banyak lagi ngafalin gitu kalau mau ada ujian gitu sih. Jadi tinggal di review kembali. Iya, tinggal di review sama di recall lagi aja. Oke. Mungkin pertanyaan ketiga, boleh gak Bang ceritakan salah satu proyek ataupun inovasi Bang Thorik yang berhasil untuk meraih prestasi? Berarti terkait proyek lomba kali ya? Iya, proyek lomba. Paling lebih kayak yang memorable aja sih kalau di aku ini PKM. Dia PKM, tapi PKM-nya itu aku di bidang pengabdian masyarakat sih, bukan di bagian yang teknik banget gitu ya. Tapi walaupun itu pengabdian masyarakat, aku masih menerapkan ilmu-ilmu yang aku dapat di TMB gitu. Jadi aku masukin salah satu ilmu yang aku dapat di TMB di salah satu programnya gitu kan. Kemarin itu kan aku kan ikut pengabdian masyarakat tuh yang disasar sasarannya itu untuk anak-anak Papua gitu kan. Nah mereka tuh kayak cerita gitu kalau misalnya di daerah mereka tuh di kampung halamannya itu tuh untuk bertani tuh kayak kesulitan. Ya, karena tanahnya tuh dia kayak keras, dan juga paling yang bisa tumbuh tuh kayak umbi-umbian aja gitu. Kalau sementara tanaman-tanaman kayak sayur tuh mereka susah gitu. Nah karena kan kemarin tuh aku dapet mata kuliah kayak hutaat dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu tuh ada salah satu bab, dia tuh kayak ngejelasin tentang hidroponik. Nah terus tuh ya udahlah, aku bawa ilmu yang aku dapat tentang hidroponik itu, terus aku ajarin ke mereka sampai cara ngitung ppm-nya gitu. Gitu. Terus kayak mereka juga excited sih buat itu, dan sampai sekarang sih katanya mereka masih ngelakuin gitu di sekolahnya. Keren sih Bang. Jadi
ilmu kuliah itu langsung diaplikasikan di bener. bidang masyarakat. Kadang kalau misalnya kita udah ngerti gitu ya pelajarannya tentang teorinya, tapi kalau kita udah di-keep di diri sendiri tuh kadang tiba-tiba kayak hilang aja gitu ya. Hilang aja, udah kemana? Iya kan, jadi kayak ya udah kita sharing sebisanya sih gitu kalau aku. Oke Bang, untuk pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana sih pengalaman Bang Torik saat mengikuti kompetisi baik di tingkat nasional maupun internasional? Kalau internasional sih sebenarnya aku belum pernah ikut kompetisi di bidang internasional ya. Paling ikut kalau kompetisi itu di bidang nasional aja. Nah, aku juga pertama ikut kompetisi itu biasanya yang nyari aman dulu online gitu. Yang online? Iya, yang online dulu karena kan untuk offline kan kita misalnya ada kebatasan kayak biaya untuk berangkatnya. Waktu itu kan belum tahu ya caranya gimana gitu. Nah, ternyata waktu itu tuh di semester 4 baru tahu kalau misalnya di Ditmawani sama dari fakultas gitu bisa ada fasilitasi untuk kita berangkat kompetisi gitu. Nah, mulai dari situ tuh aku udah mulai ikut lomba-lomba yang di offline sih, mulai dari semester 4 awal gitu ya. Dan juga ketika itu pertama kali lomba offline tuh aku ke Aceh. Iya, ke Aceh. Iya, dan itu full support gitu sih dari Ditmawa karena kita ada tahapan persiapannya gitu. Nah, yang aku suka tuh kalau misalnya kita lomba offline ya, kita bisa kayak berjejaring gitu loh sesama mahasiswa di antar univ di Indonesia gitu ya. Nambah koneksi apa? Dan kadang-kadang yang lucunya tuh kayak ternyata orang-orang yang ikut lomba tuh itu lagi gitu. Soalnya ketika aku ikut lomba, misal di univ ini ketemu dia, kenalan udah tukar Instagram misal gitu ya. Nanti lomba selanjutnya ketemu lagi gitu. Bahkan kita bisa ketemu satu tim yang sama 2-3 kali lomba gitu sih. Oh, seru ya Bang. Terus kalau misalnya internasional tuh kemarin bukannya kompetisi sih, tapi lebih kayak summer course sama pengabdian gitu. Itu ada programnya dari TMB. Jadi waktu itu kita 10 orang kalau nggak salah ya. Itu tuh ikut pengabdian masyarakat di daerah Jonggol Bogor. Itu bareng anak-anak dari Universitas Teknologi Mara di Malaysia gitu. Jadi mereka yang datang ke Indonesia. Terus kita pengabdian di sana tuh terkait dengan hidroponik juga tapi dengan sel surya gitu, fotovoltaik. Terus habis itu dilanjutin seminggu itu summer course di ATP sama di IPB. Seru ya Pak? Seru waktu itu kayak ya seminggu gak kerasa sih. Saya pribadi Bang mau tanya nih. Tadi kan sempat singgung tentang lomba gitu. Banyak yang Bang Torik ikutin terus pastinya menang ya Bang, hingga sekarang nggak selalu menang juga sih. Nah itu Bang, kalau semisal kita awal nih ikut lomba terus nggak menang dan menjatuhkan motivasi kita nih, nggak mau lagi nggak mau di lomba, contohnya nggak menang, itu gimana sih Bang cara mengatasinya? Kalau aku yang pertama paling butuh support system juga sih, misalnya dari teman-teman yang punya satu tujuan gitu ya. Jadi itu bisa banget buat ngebangkitin motivasi kita yang awalnya udah turun banget gitu. Jadi semangat lagi gitu buat ikut lomba. Dan juga kalau aku balik lagi sih ke tujuan awal tadi kayak maksudnya kan kalau misalnya aku nggak ikut lomba nih, berhenti di sini, terus kayak ya udah berarti aku ngerelain gitu kalau misalnya aku nggak bisa dapat buat jadi mapres gitu. Jadi kalau misalnya aku udah down banget tuh aku langsung kayak recall lagi sih kayak gimana sih masa mimpinya tinggi tapi usahanya nggak ada gitu sih paling buat ngebangkitin semangat lagi kalau misalnya ya kita nggak menang-menang di lomba gitu. Jadi jatuh bangkit lagi lagi gitu aja. Terima kasih Bang. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, menurut Bang Torik nih, bagaimana sih peran ilmu teknik mesin dan biosistem dalam menyelesaikan permasalahannya tadi masyarakat? Permasalahan di masyarakat ya? Iya. Kalau TMB menurut aku kepake banget sih di masyarakat, apalagi kalau misalnya aku dapat sharing dari cutting yang abis KKN gitu ya. Ternyata di masyarakat tuh banyak banget yang berharap dan ekspektasi tinggi gitu ke anak-anak di TMB gitu, karena kan udah ngedengar namanya aja teknik pertanian dan biosistem gitu, dan rata-rata kan anak TMB disebar kalau KKN itu di daerah-daerah yang memang berfokus di pertanian gitu kan. Nah itu tuh kita memiliki peranan yang penting banget sih, kayak ilmu-ilmu yang tadi misalnya kita dapat ilmu agronomi, terus juga terkait hubungan tanah, air dan alsintan, terus pokoknya ilmu-ilmu di TMB yang menurut aku itu semuanya
bermanfaat banget sih di masyarakat. Dan itu gimana cara kitanya menyampaikan gitu kan, karena kalau misalnya kita baca sendiri kan emang agak ruwet gitu ya. Tapi kalau masyarakat kan emang pengennya tuh dijelaskan secara mudah dimengerti dan mudah diterima gitu. Jadi gimana cara kita menyampaikannya aja sih ke masyarakat gitu. Dan selanjutnya nih Bang, seberapa besar sih dukungan kampus, dosen maupun lingkungan IPB terhadap pencapaian Bang Torik selama ini? Kalau untuk dukungan ya menurut aku IPB itu salah satu kampus yang mendukung banget mahasiswanya buat berkembang gitu. Karena kan kita punya Ditmawa dan ada subnya itu yang PRPM, dia berfokus pada pengembangan reputasi mahasiswa ya. Nah di sana tuh yang pertama, ketika kita misalnya mau ikut lomba dan gak punya mentor, itu kita bisa banget apply ke mereka paper kita gitu, nanti bakal di-review melalui Zoom gitu. Yang kedua, ada fasilitasi kompetisi gitu. Jadi misalnya kita ikut lomba yang harus berangkat dan gak punya ongkos atau gak punya akomodasi untuk penginapan, itu bisa banget kita ajukan gitu, nanti bisa dapat pendanaan. Tapi kalau misalnya Ditmawa kan memang agak lama ya, dan kita harus mengajukan proposal dan biasanya tuh sistemnya reimburse. Nah itu bisa juga kita mengajukan ke pihak departemen dan fakultas. Cuma kalau misalnya sejauh ini ya, aku kalau di fakultas sama di TMB tuh udah pernah coba tapi belum dapat gitu, karena untuk skema tahun ini memang agak berubah katanya, berfokus di Ditmawa aja gitu semuanya. Gitu ya. Untuk kemarin waktu ke Aceh tuh sempat mengajukan juga kan ke TMB gitu, tapi akhirnya dapatnya dari Ditmawa gitu. Nah dan juga ketika misalnya kita menang lomba gitu ya, atau bahkan peserta aja gitu, itu tuh kita dapat kayak cashback atau reimburse dari uang kita daftar gitu loh. Iya, jadi kayak tinggal kita submit aja bukti pendaftarannya dan dokumentasi lainnya, logbook gitu. Itu kalau misalnya kalian lombanya offline itu dapat 100.000. Itu sebagai peserta aja. Sebagai peserta juga dapat? Iya, terus kalau misalnya online itu dapat 75.000 gitu. Itu kan sebagai peserta aja tuh. Apalagi kalau menang itu dapat bonusnya banyak banget sih kalau dari Ditmawa gitu. Berapa sih Bang? Nih kalau misalnya lombanya individu, nasional dan juara 1 itu kalau nggak salah dapat 1,1. Terus kalau berkelompok juara 1 nasional itu 1,5. Terus ya gitu pokoknya kelipatan, dikurang-kurangi aja. Pokoknya yang juara 3-nya tuh kalau nggak salah yang individu tuh kayak 800 ribuan, kan lumayan ya. Udah dapat uang dari panitia, terus dapat dari Ditmawa juga, itu apresiasi gitu. Dan itu tuh dia ada pendataannya tiap per 3 bulan gitu, per 4 bulan. Jadi kayak per 3 bulan. Jadi kayak jadi setahun tuh ada 4 kali pendataan gitu. Dan alhamdulillah kayak dari situ tuh aku mulai kayak dapat tabungan gitu sih, dari lomba-lomba juga kan, bonus lah gitu. Keren sih Bang, aku juga baru tahu sih tentang. Jadi itu kayak bikin orang semangat sih buat ikut lomba, karena selain mencari pengalaman, prestasi, dapat juga kan ya mencari cuan gitu ya. Karena kan siapa lagi gitu yang gak butuh uang gitu kan. Kita semua butuh Bang. Apalagi mahasiswa kan. Ya mahasiswa. Oke Bang, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa sih mindset atau prinsip yang Bang Torik pegang selama ini dalam meraih prestasi? Kalau aku sih ini sih lebih kayak kayak mungkin kayak hidup itu kita tuh kan cuma sekali gitu. Jadi aku nggak mau menyia-nyiakan kehidupan yang sekarang gitu sih, kurang lebihnya ya. Dan juga aku tipenya tuh orang yang kayak bukan nggak tahu malu sih, tapi kayak ya udahlah, kalaupun malu kan ya udah sekali maksudnya kayak dalam kejadian itu aja kan, buat berikutnya enggak gitu. Nah itu tuh aku ada pengalaman, jadi waktu awal semester 3 kan, ya udahlah anak semester 3, terus aku tuh karena aku ikut salah satu organisasi di IPB, nah itu namanya aku sebut aja IPB Otsko ya. Jadi di situ emang kita ditargetkan untuk menjadi mapres gitu. Dan walaupun kita semester 3 tuh udah disuruh at least ya coba untuk daftar gitu ya. Nah dan faktanya tuh di beberapa jurusan kan memang tidak open recruitment kalau misalnya terkait mapres. Nah terus tuh aku disuruh tanya ke Komdis atau ke Komdis ya, ke Komsis. Terus kayak ya udahlah aku tanya dulu kan kayak terkait pendaftaran buat jadi mapres gimana sih di TMB skemanya gitu. Terus waktu itu juga aku cuma satu gitu yang anak semester 3 yang ikut, sisanya cutting semua kan. Terus kayak
kalau misalnya kata teman aku sih kayak ih malu gitu nanya-nanya gitu. Tapi kalau aku ya udahlah biarin aja sekalian gitu. Malu pun sekarang doang kan gitu. Akhirnya kan dari situ juga aku mulai dikenal gitu sama komsis di TMB, sama dosen-dosen gitu. Dan buat di tahun berikutnya kan dipercaya buat ikut daftar lagi gitu. Nah terus di tahun berikutnya juga parahnya lagi tuh infonya tuh kayak lama banget. Padahal aku udah dapat info resmi gitu kan, kayak timelinenya di Ditmawa kayak untuk tanggal segini sampai segini tuh harusnya udah masuk seleksi departemen gitu. Tapi aku udah tungguin infonya nggak ada. Aku kayak tanya ke banyak dosen gitu kan di TMB, tanya semua staff gitu. Bahkan aku ke TU sendiri gitu kayak tanya Bu, buat daftar Mapres sudah ada belum ya gitu. Terus kayak oh belum ada, coba tanya ke Pak Leo gitu. Terus aku tanya Pak Leo juga, lempar lagi ke Pak Cahyo, aku tanya Pak Cahyo, lempar lagi gitu. Ya udahlah gitu. Terus akhirnya aku disuruh sama Pak Leo tuh tanya ke staf Fateta di TU. Terus kayak malu gak sih gitu kan. Ya udahlah, terus akhirnya aku tanya juga gitu, karena kan maksudnya ini mimpi aku ya. Kalau misalnya aku kelewat infonya aja kayak aku kalau udah berusaha buat 2 tahun gitu kan. Akhirnya aku ke staf TU gitu di Fateta, dan ternyata memang waktu itu belum ada jadwal resminya gitu. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian aku diinfoin gitu lewat PC buat apa ya, kalau pendaftaran itu udah dibuka gitu sih. Jadi selama ini kalau misalnya mindset aku yang penting kayak lakuin yang terbaik aja, dan juga nggak usah malu selagi itu benar gitu sih. Ya. Betul sih Bang, lakuin yang kita bisa. Masalah hasil mah ya urusannya di atas ya kan. Di atas. Yang penting kita ikhtiar dulu ya Bang. Iya betul. Kadang kalau misalnya kita pasrah-pasrah aja atau nunggu info tuh kayak gimana gitu ya. Oke Bang, gak kerasa ya udah banyak banget kita berbicara tentang seputar prestasi ini. Mungkin pertanyaan yang terakhir nih Bang, apa sih pesan dan tips yang ingin Bang Thorik bagikan ke kita nih sebagai mahasiswa teknik lainnya itu? Oke. Kalau dari aku apa ya? Oh ya, ini aja sih, maksudnya kayak kita harus banyak mencoba gitu di masa perkuliahan ini. Janganlah kita misalnya kayak kuliah pulang aja gitu. At least kita punya satu tujuan besar gitu di akhir, kayak oh kamu 4 tahun kuliah di IPB, di TMB ini mau jadi apa sih tujuan akhirnya gitu. Setidaknya ketika misalnya kita udah lulus dari sini, kita masih ada dikenal misal oleh dosen, tapi misalnya oleh yang lain, teman-teman yang lain gitu, dan dikenalnya di sisi yang positif gitu ya. Dan juga menurut aku TMB itu potensinya yang besar banget gitu buat ikut lomba. Bahkan kemarin itu kan waktu zaman-zamannya open recruitment team buat PKM itu ya, banyak banget kan kayak dibutuhkan anak TMB gitu ya. Jadi aku kayak bangga banget sih, kalian juga harus patut berbangga gitu sebagai anak TMB, kalian dibutuhin oleh banyak orang gitu. Dan juga ketika misalnya kalian ikut suatu kompetisi atau ikut apapun, dan itu memang belum rezeki waktu saat itu, kalian percaya aja kalau misalnya nanti pun ada masanya kalian akan berhasil gitu. Yang penting kalian jangan pernah berhenti mencoba, karena aku juga ngelakuin itu gitu. Karena kalau misalnya kalian tahu juga itu tuh dari sekian banyak aku ikut lomba, itu tuh sebenarnya menangnya tuh nggak lebih dari 50% yang aku coba gitu. Jadi banyak gagalnya gitu sih. Jadi yang aku dapatin juga dari perjalanan itu kayak terkadang memang kita harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan keberkahan yang lebih besar gitu. Keren sekali Bang. Gimana? Sangat inspiratif banget sih Bang. Terusnya bagi saya yang kemarin tuh saya juga pernah ikut lomba, terus beasiswa juga, terus kepanitiaan yang lainnya, semuanya ketolak Bang. Yang penting masih mau mencoba kan ya? Tapi saya juga terus mencoba lagi, tapi sampai sekarang juga masih belum terjawab ya. Mungkin belum, nanti boleh dikonsultasiin aja. Ya Bang, terima kasih Bang. Oke, terima kasih Bang Thorik untuk ilmu dan juga pengalamannya, sangat menginspirasi sekali, terkhususnya bagi saya dan umumnya bagi mahasiswa-mahasiswa lainnya. Iya, makasih juga. Terima kasih pada semuanya, sampai jumpa di podcast Gursa selanjutnya. Dadah. Jadi host tetap aja. Janganlah. Biar mudah.
biar aman ngomong-ngomongnya. Oke, boleh.